Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi fungsi satu variabel bebas. Nah, jadi yang pertama kita bahas di sini yaitu mengenai konsep dasar fungsi. Nah, untuk konsep dasar fungsi nanti kita di sini akan membahas apa itu yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan rank. Begitu juga dengan soalnya nanti yang akan ditanyakan seputar soalnya yaitu tentang domain, kodomain, dan rank. Nah, sekarang kita masuk ke domain, gitu ya. Nah, domain. Nah, jadi domain ini merupakan daerah asal, gitu. Nah, ini merupakan daerah asal suatu fungsi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kodomain. Nah, kodomain ini merupakan daerah kawan, seperti itu ya. Ini merupakan daerah kawan. Dan ada yang disebut dengan rank. Nah, rank ini merupakan daerah hasil, gitu ya. Daerah hasil. Nah, selanjutnya untuk syarat-syarat suatu fungsi untuk kita mencari domain, kodomain, dan rank. Nah, ini jika fungsinya itu fx sama dengan gx per hx. Nah, jadi ini merupakan bentuk pecahan gitu ya. Nah, jadi dia gx per hx, dimana di bawahnya ini ada komponen x gitu ya. Nah, maka ini terdefinisikan jika gitu ya. Maka fungsi ini terdefinisikan jika hx-nya itu penyebut ya. Nah, hx di sini ada variabel x ya di bagian penyebut. Nah, itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena kalau di bagian penyebut ini 0, maka ini hasilnya berbentuk tidak terdefinisi gitu kan. Nah, jadi tidak terdefinisi itu bukan merupakan bagian dari solusinya gitu ya. Nah, selanjutnya jika bentuk fungsinya itu merupakan bentuk akar, di sini fx sama dengan akar gx gitu ya. Nah, maka ini terdefinisi jika gx-nya itu ya. Jadi ini terdefinisi jika gx-nya itu lebih besar dari 0 gitu. Jadi yang di dalam akar ini harus lebih besar dari 0 gitu. Dan tidak boleh negatif gitu ya. Nah, dan di dalam akar ini tidak boleh negatif, karena kalau di dalam akar itu negatif nanti hasilnya akan imajiner gitu ya. Nah, imajiner ini akan dibahas pada pokok bahasan yang lain. Nah, untuk akar dalam bentuk imajiner gitu ya. Nah, maka dari definisi ini kita bisa menyelesaikan soal-soal dalam bentuk fungsi untuk mengetahui daerah asalnya, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, contohnya nomor 1 ya. Contoh kita lihat untuk soal nomor 1. Oke. Contoh soal. Nah, yang pertama itu misal soalnya itu fungsinya fx sama dengan 5x ditambah 8. Nah, dalam soal ini tentukanlah df. Nah, domain ini biasanya disimbolkan dengan df ya. Nah, untuk kodomain itu kf dan rank itu rf, rank fungsi gitu ya artinya. Nah, tentukanlah df, kf, dan rf dari fungsi di atas gitu ya. Nah, dari fungsi tersebut.
Nah, maka di sini bisa kita cari untuk domainnya. Nah, karena kita lihat di sini fungsinya itu sama dengan 5x ditambah 8. Nah, kalau kita lihat 5x ditambah 8 ini bukan dalam bentuk pecahan ya, bukan dalam bentuk ini. Bukan dalam bentuk pecahan. Nah, dan dia juga bukan dalam bentuk akar gitu ya. Nah, maka karena dia tidak dalam bentuk pecahan dan akar, maka domainnya ini, daerah asal ini bisa kita tuliskan df sama dengan x, di mana x elemen bilangan real. Nah, ini merupakan daerah asal. Nah, selanjutnya untuk daerah hasil atau kodomain itu juga sama ya. X, di mana x merupakan elemen bilangan real. Nah, ini untuk daerah kawan ya, KF dulu ya, untuk daerah kawan. Nah, selanjutnya untuk daerah hasil RF. Nah, untuk mencari daerah hasil ini kita harus mencari inverse dari fungsi itu terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi harus bisa mencari inverse. Nah, untuk inverse ini sudah dipelajari waktu SMA ya. Nah, jadi untuk inverse itu merupakan kebalikannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia fungsi ini fx sama dengan 5x ditambah 8, ini kan bisa kita tulis menjadi y. Fx ini kan sama dengan y ya. Nah, maka y sama dengan 5x ditambah 8. Nah, untuk mencari inverse-nya berarti yang kita cari di sini adalah x gitu kan. Yang kita cari adalah x, maka di sini bisa kita tulis y dikurang 8, 8-nya pindah ya, jadi negatif, sama dengan 5x. Maka untuk x, nah ini maka bisa kita tulis y dikurang 8 dibagi 5 sama dengan x. Nah, seperti ini kan. Nah, maka fungsi inverse-nya itu adalah f-1. Inverse itu ditulis pangkat min 1 ya. f-1x sama dengan, nah inilah merupakan inverse-nya gitu kan. Nah, karena ini variabel x, maka y-nya ini kita ganti jadi x gitu. Sama dengan x dikurang 8 dibagi 5. Nah, inilah untuk inverse-nya. Maka ini bisa kita tulis juga menjadi 1/5x dikurang 8/5. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini juga bukan merupakan bentuk pecahan ya. Nah, ini kan 1/5x atau x/5, di bawahnya ini tidak ada variabel x ya. Nah, dikurang 8/5, tidak ada variabel x di bagian penyebut, maka ini bukan bentuk pecahan dan ini bukan bentuk akar. Nah, karena dia bukan bentuk pecahan dan akar, maka untuk daerah hasilnya RF-nya itu bisa kita tulis juga menjadi x, di mana x elemen bilangan real. Artinya seluruh bilangan real itu merupakan daerah hasil. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh soal nomor 1. Jadi ini kita dapat DF-nya, KF-nya, dan RF. Nah, ini contoh soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh soal nomor 2. Ini saya hapus dulu. Kita lihat ke contoh soal yang kedua. Nah, misalnya soalnya itu bentuknya adalah ini ya, atau kita hapus semua ya. Kita hapus semua terlebih dahulu. Oke. Oke, contoh soal yang nomor 2 itu misalnya fungsinya fx sama dengan x kuadrat ditambah 8. Nah, carilah df, kf, dan rf. Nah, untuk df-nya, daerah asal, kita lihat ini bukan bentuk pecahan dan bukan bentuk akar.
Maka untuk daerah asal ini bisa kita tulis sebagai X, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, ini untuk daerah asal. Nah, kemudian untuk daerah kawan sama ya, X, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, selanjutnya untuk daerah hasil, berarti di sini kita harus mencari inverse dari fungsi tersebut. Nah, jadi untuk inverse-nya ini bisa kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat ditambah 8. Seperti itu ya. Maka untuk mencari X ini bisa kita tulis Y dikurang 8 sama dengan X kuadrat. Nah, seperti ini ya, sama dengan X kuadrat. Maka X kuadrat itu sama dengan akar Y ditambah Y dikurang 8 gitu ya. Nah, maka ini bisa kita tulis plus minus ya jadinya ya. Plus minus akar Y dikurang 8 itu sama dengan X. Nah, X ini tadi merupakan inverse-nya. Maka ini bisa kita tulis F pangkat min 1X sama dengan plus minus akar dari ini, sekarang kita ubah Y menjadi X dikurang 8. Nah, maka untuk X-nya, kalau kita lihat ini merupakan bentuk akar ya. Nah, jadi untuk syarat fungsi di awal tadi, bahwa kalau bentuknya akar itu berarti X-nya itu atau GX-nya itu fungsinya itu tidak boleh harus lebih besar dari 0 ya. Nah, tadi di awal ya. Jadi tadi kalau dia Fx sama dengan Gx per Hx, ini tadi syaratnya Hx itu harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau dia bentuknya akar Fx sama dengan akar Gx, maka Gx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini bentuk akar, maka syaratnya yang di dalam akar itu X harus lebih besar sama dengan 8. Seperti harus lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Oke, ini yang di dalamnya X dikurang 8 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka X itu lebih besar sama dengan 8. Nah, inilah untuk X-nya. Maka dari sini bisa kita dapat bahwa RF-nya itu, oke, saya hapus ya. Nah, dari sini X harus lebih besar sama dengan 8, maka daerah hasilnya itu adalah X, di mana X harus lebih besar sama dengan 8 dan X merupakan elemen bilangan real. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat untuk soal yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga, misalnya itu Fx, di mana fungsinya Fx sama dengan X kuadrat ditambah 8X dikurang 4. Nah, seperti ini. Maka untuk mencari DF-nya, daerah asal, kita lihat ya, ini bentuk kuadrat, ini bukan bentuk pecahan dan bukan bentuk akar, sama seperti tadi. Maka untuk daerah asal itu adalah X, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, begitu juga untuk daerah kawan, X, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, selanjutnya untuk mencari daerah hasil, maka di sini kita bisa cari inverse-nya ya. Nah, maka di sini bisa kita tulis Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X dikurang 4. Nah, untuk menyelesaikan bentuk kuadrat seperti ini bisa kita gunakan bantuan kuadrat sempurna. Maka ini bisa kita tulis bentuknya menjadi, untuk kuadrat sempurna, X ditambah nih 8/2 itu sama dengan 4. Kita kuadratkan dikurang 4 dikuadratkan dikurang 4. Nah, seperti ini.
Jadi bentuk ini itu sama dengan bentuk ini itu sama dengan bentuk ini ya. Nah, kalau kita mau lihat apakah benar bentuk ini sama dengan bentuk ini bisa kita selesaikan, kita bisa jabarkan ya. Nah, X ditambah 4 dikuadratkan ini artinya X kuadrat ditambah 2 kali X dikali 4 berarti 8X ditambah 4 kuadrat itu 16 dikurang 4 kuadrat itu 16 dikurang 4. Nah, ini habis, maka ini bentuknya X kuadrat ditambah 8X dikurang 4. Nah, ini bentuknya sama dengan ini. Maka bentuk ini sama dengan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, maka ini bisa kita tulis, ini bisa kita hapus. Oke, ini kita hapus. Ini merupakan cara mencari kuadrat sempurna ya, bentuk lain dari akar. Nah, maka ini bisa kita tuliskan Y sama dengan X ditambah 4 dikuadratkan dikurang 16 dikurang 4. Maka Y sama dengan X ditambah 4 kuadrat dikurang 20. Nah, ini bentuknya sama dengan bentuk ini ya. Bentuk ini sama. Nah, maka selanjutnya dari sini kita bisa cari nilai X gitu ya. Nah, untuk mencari inverse kan berarti kan kita harus mencari nilai X. Maka ini bisa kita tuliskan. Ini saya tulis ke sini ya. Y ditambah 20 sama dengan X ditambah 4 dikuadratkan. Nah, oke. Maka untuk mencari X, ini X ditambah 4 supaya kuadratnya hilang berarti yang di sebelah kiri harus kita akarkan seperti itu kan. Maka ini plus minus akar Y ditambah 20 sama dengan X ditambah 4. Nah, seperti ini. Ini saya pindah ke sini. Maka ini bisa kita tulis menjadi plus minus akar Y ditambah 20. 4-nya pindah ke kiri jadi minus 4 sama dengan X. Maka untuk inverse-nya, X ini merupakan inverse ya, sama seperti ini tadi ya. X ini merupakan inverse, maka ini F min 1X itu sama dengan plus minus akar Y-nya ganti jadi X ditambah akar X ditambah 20 dikurang 4. Nah, seperti ini ya. Nah, maka kalau kita lihat bentuk inverse-nya ini adalah bentuk akar. Gitu kan? Nah, ini adalah bentuk akar. Nah, syaratnya untuk akar tadi itu fungsi yang di dalamnya X-nya itu harus lebih besar dari 0. Maka di sini bisa kita tulis X ditambah 20 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka X harus lebih besar sama dengan minus 20. Nah, maka untuk daerah hasilnya ini bisa kita tulis RF X di mana X lebih besar sama dengan minus 20 dan X merupakan elemen bilangan real. Nah, inilah penyelesaian untuk bentuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ke bentuk soal selanjutnya ya. Bentuk soal nomor 4. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Nah, ini misalnya soalnya fx di mana itu 5x dikurang 1 per 3x dikurang 4. Nah, ini untuk contoh soal nomor 4. Nah, maka kalau kita lihat bentuk soal ini merupakan bentuk pecahan kan. Ini merupakan bentuk pecahan karena di bawahnya ini di bagian penyebut, nah seperti ini ada variabel
X. Maka untuk mencari domainnya ini kita gunakan syarat ini tadi yang awal ya. Maka 3X dikurang 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka 3X tidak boleh sama dengan 4. Maka X tidak boleh sama dengan 4/3. Nah, maka dari sini bisa kita tuliskan daerah asal atau DF itu adalah X di mana X tidak boleh sama dengan 4/3 dan X merupakan elemen bilangan real. Nah, ini untuk daerah asal. Nah, untuk daerah kawan itu tidak ada syarat, maka ini bisa kita tuliskan X di mana X merupakan elemen bilangan real. Untuk daerah kawan. Nah, selanjutnya untuk daerah hasil, maka di sini harus kita cari inverse gitu ya. Nah, untuk bentuk soal seperti ini untuk mencari inverse-nya, ini merupakan bentuk seperti ini ya. AX ditambah B per CX ditambah D. Nah, untuk menyelesaikan fungsi bentuk ini, itu untuk menyelesaikan inverse-nya itu F-1X itu sama dengan, bisa kita tulis, ini waktu SMA juga udah pernah dipelajari ya. Ini untuk inverse-nya itu adalah min DX ditambah B dibagi CX dikurang A. Nah, kalau kita lihat ke bentuk soal, A di sini itu adalah 5 gitu kan. A-nya ini adalah 5. B-nya ini adalah min 1. C ini 3. D ini minus 4. Nah, maka dari sini ini bisa kita dapat inverse-nya itu sama dengan min D. D-nya itu adalah minus 4 ya. Jadi min D, DX berarti minus dikali minus itu positif. Berarti 4X. Oke. X ya. Oke. 4X ditambah B, B-nya itu tetap, berarti dia minus 1. Minus 1 dibagi CX, CX-nya itu tetap 3X dikurang A, A-nya itu adalah 5, jadi minus 5. Berarti inverse-nya itu adalah 4X dikurang 1 dibagi 3X dikurang 5. Nah, kalau kita lihat ini merupakan bentuk pecahan ya. Nah, bentuk pecahan seperti ini. Nah, karena ini bentuk pecahan, maka di sini harus kita gunakan syarat bahwa penyebutnya itu harus tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini bisa kita tulis 3X dikurang 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka 3X tidak boleh sama dengan 5. Maka X tidak boleh sama dengan 5/3. Nah, maka dari sini bisa kita tuliskan bahwa daerah hasil rank fungsi RF itu sama dengan X di mana X tidak boleh sama dengan 5/3 ya, tidak boleh sama dengan 5/3 dan X merupakan elemen bilangan real. Nah, inilah untuk penyelesaian contoh soal nomor 4. Nah, selanjutnya untuk contoh soal nomor 5 ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, untuk nomor 5 itu contohnya misalnya fx sama dengan akar 4x. Oke. Akar 4x ditambah 6. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau kita lihat bentuknya, ini merupakan bentuk akar ya. Nah, jadi kalau akar berarti
fungsi X-nya itu, GX-nya itu tidak harus lebih besar sama dengan 0. Seperti ini ya, harus lebih besar sama dengan 0. Maka untuk 4X ditambah 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka 4X harus lebih besar sama dengan minus 6. Maka X harus lebih besar sama dengan minus 6/4. Atau X lebih besar sama dengan minus, ini kita sederhanakan 3/2. Nah seperti ini. Maka bisa kita tuliskan untuk daerah asal itu X, di mana X harus lebih besar sama dengan minus 3/2 dan X merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk daerah kawan kodomain itu tidak ada syarat, maka X, di mana X elemen bilangan real. Nah, selanjutnya untuk daerah hasil berarti di sini kita harus mencari inverse. Nah, untuk inverse-nya ini berarti bisa kita tulis ya. Y sama dengan akar 4X ditambah 6. Nah, maka untuk Y kuadrat itu sama dengan 4X ditambah 6. Seperti ini ya. Supaya kan kita mau cari X gitu kan. Maka akarnya ini kita hilangkan. Nah, agar akar hilang berarti harus kita kuadratkan. Jika ruas kanan kita kuadratkan, ruas kiri harus juga kita kuadratkan. Maka ini bentuknya Y kuadrat sama dengan 4X dikurang 6. Maka ini bisa kita tulis Y kuadrat dikurang 6 sama dengan 4X. Nah, maka untuk mencari X ini bisa kita tulis Y kuadrat dikurang 6/4 itu sama dengan X. Nah, ini merupakan inverse-nya gitu kan. Makanya bisa kita tulis F pangkat min 1X itu sama dengan, ini bisa kita ganti jadi X kuadrat dikurang 6/4. Nah, kalau kita lihat ini bukan merupakan bentuk pecahan ya. Nah, di bawah ini bagian penyebut ini tidak ada X. Nah, dan juga bukan merupakan bentuk dari akar. Nah, maka untuk daerah hasilnya RF-nya, ranknya itu bisa kita tulis juga X, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya untuk daerah hasilnya. Nah, ini untuk contoh soal nomor 5. Nah, yang terakhir kita lihat nomor 6 ya. Contoh soal yang ke-6. Nah, oke. Kita hapus dulu. Nah, yang ke-6 itu contohnya Fx sama dengan akar dari X dikurang 5 dibagi X ditambah 6. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk mencari daerah asalnya itu atau DF, ini kita lihat soalnya bentuknya. Ini merupakan bentuk akar. Ya kan? Ini merupakan bentuk akar dan juga di dalam akar itu bentuk pecahan. Nah, maka syarat yang pertama ini bisa kita tulis. Kita tulis ya syaratnya bahwa bentuk akar itu harus sama dengan lebih besar sama dengan 0. Seperti itu kan. GX-nya fungsinya itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka di sini X dikurang 5 dibagi X ditambah 6. Nah, ini ya. Nah, jadi dia memenuhi kedua bentuk ini. Nah, maka yang pertama X dikurang 5 dibagi X ditambah 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Ini syarat yang pertama. Nah, kemudian syarat yang kedua, ini bentuk pecahan. Maka syaratnya bagian penyebut di bagian bawah atau HX ya di sini itu harus tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini bisa kita tulis X ditambah 6 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, maka selanjutnya untuk melihat daerah asal ini bisa kita masukkan ke garis bilangan. Nah, garis bilangan ya. Nah, di bagian sini itu ada kalau kita mau mencari komponen X, maka
untuk bagian kalau dia pecahan berarti bagian penyebut itu tidak boleh ikut ya. Nah, karena kalau kita cari di sini nanti kita masukkan X sama dengan min 6, maka min 6 dikurang 6. Min 6 ditambah 6 itu adalah 0. Nah, sesuatu dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Maka bagian penyebut ini tidak boleh ya. Tidak boleh kita masukkan. Maka hanya bagian pembilang. Maka di sini kita definisikan untuk X-nya itu X itu sama dengan X dikurang 5 sama dengan 0 ya. Supaya kita mencari definisi dari X itu harus kita buat sama dengan 0, maka di sini X sama dengan 5. Nah, ini untuk yang pertama gitu kan. Nah, kemudian untuk yang kedua ini berarti X tidak boleh sama dengan minus 6. Nah, ini untuk syarat yang kedua. Jadi di sini kalau di sini kita mau cari X-nya itu berapa? Kalau kita sama dengan kan 0 berarti X ditambah 6 sama dengan 0 kan, berarti X di sini sama dengan 6 gitu kan. Nah, maka di sini untuk garis bilangan kita bisa masukkan 5 dan minus 6 gitu kan. Nah, maka minus 6 itu di sini, 5 itu di sini. Oke. Nah, karena di sini X tidak boleh sama dengan minus 6, maka ini bulatnya penuh gitu ya. Karena di sini X tidak boleh sama dengan minus 6, maka bulatnya ini penuh. Nah, untuk yang X sama dengan 5, karena dia di atas, X sama dengan 5, syaratnya ini adalah ada tanda sama dengan, maka ini boleh kita buat bulatnya penuh, tertutup gitu ya. Nah, artinya 5 ini merupakan himpunan penyelesaian juga gitu ya. Nah, maka sekarang kita cari gitu kan, kita cari mana daerah asalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kita ambil di antara minus 6 dan 5 itu kita ambil titik 0 ya. Berarti tempatnya di sini ya, 0. Nah, di sini ada 0. Nah, 0 kita masukkan ke ini, ke X dikurang 5. X kita masukkan 0, berarti 0 dikurang 5 sama dengan min 5, berarti di atas negatif. Kemudian 0 kita masukkan ke 6, 0 ditambah 6 itu positif, maka negatif dibagi positif itu adalah negatif, maka di daerah sini itu adalah negatif. Nah, karena ini pangkat 1 pembilang dan penyebutnya, maka ini otomatis pasti berulang. Maka kalau di sini negatif, di sini berulang ini pasti positif. Nah, di sini negatif berulang pasti positif. Nah, oke. Berarti di sini positif, negatif, positif. Nah, yang diminta di soal itu adalah lebih besar sama dengan. Artinya positif, maka daerahnya itu sebelah sini. Yang positif. Nah, maka ini bisa kita tuliskan X-nya itu kurang dari min 6 ya. Kurang dari min 6 atau X lebih besar sama dengan 5, gitu ya. Nah, maka bisa kita tuliskan dari sini daerah fungsi itu yaitu X, di mana X harus kurang dari sama dengan 6, X kurang dari sama dengan minus 6, dan X lebih besar sama dengan 5. Nah, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, ini untuk daerah asal. Nah, selanjutnya untuk daerah kawan, saya tulis di sini itu tidak ada syarat, berarti bisa kita tuliskan X di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk daerah hasil RF, berarti ini kita harus cari inverse ya. Nah, sekarang kita cari inverse-nya. Nah, untuk inverse-nya berarti di sini bisa kita tulis Y sama dengan akar dari X dikurang 5 dibagi X ditambah 6. Nah, seperti ini. Maka untuk mencari X-nya ini berarti harus kita kuadratkan gitu kan. Maka Y kuadrat sama dengan X dikurang 5 dibagi X ditambah 6. Ini akarnya jadi
hilang. Nah, seperti itu ya. Nah, maka selanjutnya ini bisa kita kali silang gitu kan. Nah, kali silang ini kan sama dengan ini kan sama aja y kuadrat per 1 gitu kan. Nah, maka ini kalau kita kali silang ini hasilnya y kuadrat dikali x ditambah 6 sama dengan x dikurang 5. Nah, maka ini kita kalikan ke dalam, ini adalah xy kuadrat ditambah 6y kuadrat sama dengan x dikurang 5. Nah, maka selanjutnya ini bisa kita tulis y-nya ini kita kita mau cari x, berarti x-nya bisa kita gabungkan, yang di kiri kita taruh ke kanan, maka ini x y kuadrat dikurang x sama dengan minus 5 dikurang 6 y kuadrat. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Maka x-nya bisa kita cari, x ini kita tulis x dikali y kuadrat dikurang 1 sama dengan minus 5 dikurang 6y dikurang 6y kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bentuknya. Nah, maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa x itu sama dengan minus 5 dikurang 6y kuadrat dibagi y kuadrat dikurang 1. Nah, inilah merupakan inverse-nya ya. Nah, maka ini bisa kita tulis, saya tulis di sini f-1 x itu sama dengan minus 5 dikurang 6y kuadrat dibagi y kuadrat dikurang 1. Oke, ini ada yang salah. Ini y-nya bisa kita ganti jadi x ya. Langsung. Karena ini udah merupakan inverse x kuadrat ya, minus 5 dikurang 6x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang 1. Nah, maka dari sini bisa kita peroleh, nah, untuk kita lihat, kalau kita lihat di sini ini merupakan bentuk pecahan karena di bawahnya ada x ya. Nah, maka di sini syaratnya kan kalau dia bentuknya pecahan itu berarti hx tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini bisa kita tulis x kuadrat dikurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka selanjutnya x kalau ini kita faktorkan, maka ini bisa kita tulis x ditambah 1 dikali x dikurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan min 1 dan x tidak boleh sama dengan 1. Nah, inilah dia untuk daerah hasil. Nah, maka bisa kita tuliskan untuk RF itu bisa kita tuliskan x di mana x tidak boleh sama dengan min 1 dan x tidak boleh sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Nah, di mana x merupakan elemen bilangan real. Nah, inilah untuk contoh soal nomor 6. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk fungsi satu variabel bebas. Nah, selanjutnya kita bahas materi lain di video yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya.